اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci dari tempat, maha suci dari arah, yang tidak membutuhkan kepada sesuatu pun dari makhluknya, yang tidak serupa dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah suatu benda, tidak disifati dengan sifat benda, tidak mempunyai ukuran, tidak diliputi oleh massa, tidak berada di suatu tempat dan juga arah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan bersama syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Kita niatkan ikhlas untuk mengharapkan ridha dan juga balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal yang insyaallah diridhoi oleh Allah di siang hari ini, yaitu belajar ilmu agama, termasuk diantaranya adalah ilmu din ad-daruri, ilmu agama yang pokok. Kita awali majelis kita dengan bacaan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Syekh Abdullah Al-Harari, kepada setiap guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita ilmu agama yang bermanfaat untuk kita, dan juga kepada keluarga, sanak famili, dan juga orang tua kita yang telah mendahului kita dengan keimanan dan juga keislaman. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم أوصل ثواب ما تقبل من أعمالنا الصالحة لما ذكرناهم آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim Ahad siang, yang semoga kita semuanya termasuk hamba yang diridhoi oleh Allah, yang mendapatkan limpahan rahmat dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pertemuan yang lalu, Masya Allah, kita sudah panjang sekali liburnya. Insya Allah dengan demikian tidak menjadikan kita kendur semangat kita untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang termasuk di antara majelis yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk di antara majelis yang dianjurkan, diwasiatkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita hidupkan bersama, untuk kita semangat menghadirinya, untuk kemudian kita bisa menimba ilmu agama yang bermanfaat untuk kita, menimba bekal-bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat nanti. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas tentang syarat-syarat seorang yang berniat sebagai makmum. Namun masih ada beberapa syarat-syarat yang belum kita jelaskan, yang mana insya Allah di pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita seputar syarat-syarat apa saja yang masih tetap disyaratkan bagi seseorang yang sholat dan dia berniat sebagai makmum. Seperti biasa,
kita akan menjelaskan, namun dengan cara diawali dengan dikte, artinya kita akan diktekan, silakan ditulis, nanti kemudian salah satu dari peserta silakan untuk berkenan membacakan apa yang didiktekan, agar kita juga bukan sekedar mendengar, namun kita bekal, punya bekal untuk kemudian kita ulang dan juga kita ajarkan kepada sesama umat Islam yang lainnya. Baik, kita mulai. Pertanyaan. Jika makmum terlambat dari imamnya, jika makmum terlambat dari imamnya dengan satu rukun perbuatan, dengan satu rukun perbuatan. Jika makmum terlambat dari imamnya dengan satu rukun perbuatan, apa hukum sholatnya? Apa hukum sholatnya? Jawaban. Jawaban. Sebentar. Sepertinya saya salah mendiktikan tadi. Pertanyaannya, jika makmum mendahului imam, bukan terlambat. Nanti pembahasan tentang terlambat akan kita bahas insya Allah. Saya ulang pertanyaannya, jika makmum mendahului imamnya, jika makmum mendahului imamnya dengan satu rukun perbuatan dengan sengaja, jika makmum mendahului imam dengan satu rukun perbuatan secara sengaja, apa hukum sholatnya? Apa hukum sholatnya? Jawaban. Jawaban. Jika makmum mendahului imam, jika makmum mendahului imam dengan satu rukun perbuatan, dengan satu rukun perbuatan secara sengaja, secara sengaja, seperti imam ruku' terlebih dahulu, imam ruku', mohon maaf, seperti makmum ruku' terlebih dahulu, makmum ruku' terlebih dahulu, kemudian mengangkat kepalanya dari ruku', kemudian mengangkat kepalanya dari ruku'.
kemudian mengangkat kepalanya dari ruku', sedangkan imam masih dalam kondisi berdiri, masih dalam posisi berdiri. Sedangkan imam masih dalam posisi berdiri. Maka makmum telah terjatuh dalam dosa besar. Maka makmum telah terjatuh dalam dosa besar, akan tetapi sholatnya tidak batal. Akan tetapi sholatnya tidak batal. Sedangkan jika makmum mendahului imamnya, dengan dua rukun perbuatan, dengan sengaja dan tanpa uzur, maka batal sholat makmumnya. Saya ulang, sedangkan jika makmum mendahului imamnya dengan dua rukun perbuatan secara sengaja dan tanpa uzur, maka batal sholat makmumnya. Seperti makmum ruku' terlebih dahulu, kemudian i'tidal, dan sudah mulai turun untuk sujud. Sedangkan imam masih berdiri. Baik, silakan kalau ada yang mau berkenan untuk membacakan. Boleh saya? Masya Allah, silakan Ibu Min. Oke. Pertanyaannya, jika makmum mendahului imamnya dengan satu rukun perbuatan dengan sengaja, apa hukum sholatnya? Jawabannya, jika makmum mendahului imam dengan satu rukun perbuatan secara sengaja, seperti makmum rukuh terlebih dahulu, kemudian mengangkat kepalanya dari rukuh,
dan dari ruku sedangkan imam masih dalam kondisi berdiri, maka makmum telah terjatuh dalam dosa besar. Akan tetapi sholatnya tidak batal. Sedangkan jika makmum mendahului imamnya dengan dua rukun perbuatan dengan sengaja dan tanpa uzur, maka batal sholat makmumnya. Seperti makmum ruku terlebih dahulu, kemudian iktidal, dan sudah mulai uzur untuk sujud sedang Sudah mulai turun. imam. Sorry, maaf, saya salah baca. Mulai, sorry, maaf. Oke, kemudian iktidal dan sudah mulai turun untuk sujud, sedangkan imam masih berdiri. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak Ibu Min. Jadi subhanallah, luar biasa. Jadi apa namanya? Ini adalah di antara kondisi yang terlarang. Maksudnya kondisi terlarang itu sesuatu yang dilarang oleh agama, dalam agama untuk dilakukan oleh seorang makmum ketika dia sholat secara berjamaah, sedangkan dia dalam kondisi atau berposisi berperan sebagai seorang makmum. Ada beberapa di antara yang diharamkan ketika seseorang melakukan ketika seseorang bertindak sebagai makmum. Di antaranya, sebagaimana yang telah kita diktikan, tadi kita membahas tentang dua kondisi, yang mana dalam dua kondisi tersebut makmum mendahului imamnya. Artinya mendahului imamnya itu imamnya masih belum melakukan, sedangkan makmumnya melakukan rukun tersebut terlebih dahulu. Yang mana dalam dua kondisi itu salah satunya makmum itu sholatnya masih tetap sah, akan tetapi meskipun sah dia telah terjerumus dalam perbuatan dosa yang mana dijelaskan tadi ini termasuk dosa besar. Kemudian dalam kondisi yang satunya makmum sudah kehilangan statusnya sebagai makmum dan bahkan sudah batal sholatnya. Kondisi bagaimana itu? Kondisi tersebut adalah yang pertama-tama ketika seseorang yaitu makmum dia mendahului imamnya. Ada kalanya mendahului imam itu tidak dosa, ada kalanya mendahului imam itu dosa, ada kalanya mendahului imam itu dosa dan bahkan membatalkan sholat. Yang kita bahas di sini adalah mendahului imam dalam perbuatannya. Sekiranya dalam hal tersebut seseorang makmum sholatnya itu dia terjerumus dalam dosa, kemudian ada kalanya dia batal sholatnya, ada kalanya tidak batal. Yang tidak batal bagaimana? Dan tetap ini meskipun tidak batal tetap dilarang ya untuk dilakukan. Kalau misalnya imam masih berdiri, imam masih berdiri, maksudnya berdiri itu bagaimana? Berdiri dalam membaca Al-Fatihah atau membaca surat setelah membaca Al-Fatihah, ya kan? Imam masih dalam posisi berdiri untuk melakukan Fatihah atau melakukan membaca surat setelah Al-Fatihah. Namun makmum secara sengaja dia, bukan dengan bukan dengan kealpaan dia, bukan karena kelalaian, artinya ketidaksadaran dia menyangka imam sudah ruku dan segala macam, bukan. Dia sengaja, dia tahu imamnya masih berdiri, dia tahu bahwasanya imamnya masih baca surat atau masih baca Al-Fatihah, namun makmum dia dalam hati masih berniat sebagai makmum. Dia tidak berniat mufarokoh. Artinya tidak berniat mufarokoh itu dia tidak berniat untuk memisahkan dirinya dari jamaah. Dia tidak berniat yang awalnya jamaah, kemudian udahlah saya nggak jadi jamaah, saya jadinya sholat sendiri saja. Artinya kalau demikian,
dia tidak jadi mengaitkan sholat dia dengan sholat orang yang di depannya. Dia tidak melakukan hal demikian. Artinya dalam hatinya dia masih apa istilahnya itu, masih mau sholat secara berjamaah dan dia masih mau menjadi makmum dari imam yang ada di depan dia. Dia masih berniat sebagai makmum, kemudian apa? Dia tidak mau menunggu imamnya. Dia mendahului imamnya, imamnya masih berdiri, sedangkan makmum yang di belakang ini, dia tahu bahwasanya imamnya masih berdiri, kemudian dia mendahului imamnya dengan satu rukun perbuatan. Lihat, satu rukun perbuatan, bukan rukun ucapan. Kalau rukun ucapan, rukun bacaan seperti Al-Fatihah, kemudian apa namanya itu tahiyat akhir, sholawat, kemudian apa namanya ya dalam 3 rukun tersebut seorang makmum bisa saja mendahului imamnya. Kalau dalam rukun bacaan ya, dalam rukun bacaan selain apa takbiratul ihram dan juga selain salam. Kalau demikian nggak masalah, yang penting terbaca oleh dia. Tapi sekarang kita membahas tentang rukun perbuatan. Rukun perbuatan di mana seorang makmum mendahului imamnya dengan satu rukun perbuatan yang sempurna. Satu rukun perbuatan yang sempurna. Dikatakan sempurna itu bagaimana? Lihat, dalam contoh yang tadi kita sebutkan, imamnya masih berdiri. Imamnya masih berdiri. Kemudian makmum tahu bahwasanya imamnya masih berdiri, masih baca Al-Fatihah, masih baca surat dan segala macam. Akhirnya makmumnya ini nggak mau menunggu, kemudian dia mendahului imam dengan cara rukuk terlebih dahulu. Dia sengaja melakukan hal demikian. Jadi dia sengaja. Akhirnya ini dia sudah mendahului imam dengan berapa rukun? Satu rukun, tapi satu rukunnya ini belum sempurna. Sempurnanya bagaimana? Yaitu dengan dia mengangkat kepalanya dari posisi rukuk. Ya, meskipun mengangkat kepala ini belum sampai pada posisi i'tidal, belum sampai pada posisi i'tidal. Ya, dia turun mendahului imamnya dengan rukuk, kemudian dia mengangkat kepalanya dari posisi rukuk, sudah lagi tidak dalam posisi rukuk, namun meskipun belum sampai pada posisi i'tidal yang sempurna, dia di sini dia telah melaksanakan perbuatan yang haram, terjerumus dalam perbuatan dosa besar. Apa yang harus dilakukan dalam kondisi demikian? Seharusnya dia meskipun imamnya itu lama berdirinya, kalau dia masih mau berposisi sebagai makmum, bertindak sebagai makmum, maka tunggu aja imamnya. Di sini dapat pahala. Menunggu imam meskipun lama didapat pahala, ya kan? Ini yang seharusnya dilakukan. Jadi kalau misalnya imam ruku, baru ikut ruku. Kalau misalnya toh ternyata dia mendahului imam dengan ruku, dia tahu imamnya masih belum ruku, dia makmumnya ini ruku terlebih dahulu. Kalau demikian, dia biar tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, maka meskipun tengok kanan, tengok kiri, nggak ada yang rukuk bersama dia, imamnya masih berdiri, makmum yang lain juga masih berdiri nungguin imamnya, dia sendirian masih sudah dalam posisi rukuk seperti ini, agar dia tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, jangan dia angkat kepala. Artinya angkat kepala itu jangan mengangkat badan dari posisi rukuk, tetap dalam posisi rukuk, tunggu imamnya dalam posisi rukuk. Ya seperti ini tidak terjerumus dalam perbuatan dosa. Tapi kalau misalnya dia merasa malu sama makmum yang lainnya dan segala macam, akhirnya apa? Akhirnya dia angkat kepalanya, angkat badan dia dari posisi rukuk, meskipun belum sampai pada posisi i'tidal, berdiri tegak, tetap dia di sini sudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Gitu ya. Di sini kalau misalnya dia berdiri, jadi apa? Dia sudah masuk dalam posisi i'tidal misalnya. Dia di sini sudah mendahului imam dengan satu rukun yang sempurna. Dan sudah masuk pada rukun yang kedua, imamnya masih berdiri nih. Ya, imamnya masih berdiri. Kalau misalnya imamnya masih berdiri membaca Al-Fatihah, baca surat setelah Al-Fatihah,
kemudian makmumnya dengan sengaja, dia udah terlanjur mendahului imam, sekalian aja lah kata dia, ya kan. Akhirnya apa? Akhirnya dia mendahului imam dengan cara turun untuk ruku'. Meskipun dia belum sampai pada posisi ruku', belum turun ke bawah, namun dia sudah meninggalkan posisi i'tidal, maka rukun yang kedua yaitu i'tidal di sini sudah sempurna. Artinya sudah sempurna itu sudah ditutup olehnya. Sudah diakhiri rukun i'tidal ini olehnya dengan cara dia turun untuk sujud. Di sini dia bukan hanya terjerumus dalam perbuatan dosa besar, tapi juga termasuk orang yang batal sholatnya. Termasuk juga orang yang batal sholatnya. Jadi perlu dihati-hati. Kalau misalnya mau mengikuti imam, udah ikuti imam saja. Kalau misalnya dia terlanjur nih, misalnya terlanjur sudah ruku terlebih dahulu, kanan kiri segala macam, nggak ada orang yang ruku, imamnya masih berdiri dan seterusnya, maka agar dia terhindar dari perbuatan dosa, tahan diri dalam posisi ruku, meskipun malu, tapi dia selamat, jadi dia terhindar dari dosa besar. Dia ruku saja, tunggu imamnya dalam posisi ruku. Tapi kalau dia kalau misalnya dia sudah berdiri i'tidal, maka di sini sudah dosa besar. Di sini sudah dosa besar, maka tapi sholatnya masih tetap sah. Makmumnya i'tidal, imamnya masih baca Fatihah. Di sini dia dosa besar, sholatnya masih tetap sah. Ya, sholatnya masih tetap sah meskipun dia dosa besar. Nah, hal demikian ini jangan diperparah dengan cara Jangan diperparah dengan cara makmumnya menambah parah mendahului imam dengan menyempurnakan rukun yang kedua, yaitu i'tidal. Kalau demikian maka dia dosa besar dan dia terjerumus dalam dosa besar dan sholatnya sudah batal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Izin Ustadz. Iya, silakan. Ustadz, ada imam yang pada saat mau melaksanakan gerakan ruku itu, gerakan rukunya itu dibarengi dengan ucapan Allahu Akbar sampai rukunya benar-benar sempurna. Nah, pembacaan Allahu Akbarnya itu yang afdolnya itu pada saat berbarengan bergerak meruku, apa pada saat ruku baru imam mengucapkan Allahu Akbar, atau Allahu Akbarnya pendek, atau seperti apa Pak Ustadz? Karena sering kami mengikuti imam, itu ada imam yang pembacaan mau rukunya itu Allahu Akbar jadi panjang sesuai dengan gerakan ruku, ataupun pada saat udah ruku imamnya baru mengucapkan Allahu Akbar, seperti itu. Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sebenarnya ada suatu aturan yang mana aturannya ini berlaku bagi siapapun. Artinya bagi siapapun itu, baik dia sholat sendiri, ataupun dia sholatnya sebagai imam, atau dia sholatnya sebagai makmum. Satu apa? Ya. Perbuatan apa, Mang? Mohon maaf, yang masih buka mic tolong ditutup. Terima kasih. Yaitu bagaimana ketentuannya, namun ini sunnah ya, ini sunnah. Sunnah dalam artian apa? Kalau dia lakukan silahkan, dapat pahala. Kalau nggak dilakukan juga nggak masalah, nggak dosa. Yaitu bagaimana? Yaitu dengan cara mengucapkan takbir intiqal. Jadi takbir itu ada dua macam ya kan, sebagaimana di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa takbir ada dua, ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu takbir yang dengannya seseorang haram untuk melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, yaitu takbir pertama di dalam sholat. Kemudian ada takbir setelahnya, yang mana takbir setelahnya ini adalah takbir disebut dengan takbir intiqal. Disebut dengan takbir intiqal karena memang takbirnya itu diucapkan berbarengan dengan seseorang berpindah dari satu posisi ke posisi yang lainnya, berpindah dari satu rukun ke rukun yang lainnya, rukun perbuatan. Nah,
untuk takbir intiqal ini disunnahkan kalau misalnya mau baca silakan baca, dan kalau mau dibaca ada kesunahan yaitu cara sempurnanya adalah dengan memulai bacaan takbiratul intiqal ini, takbir intiqal ini dimulai bersamaan dengan mulai gerakan turun atau gerakan naik dan diakhiri bersamaan dengan berakhirnya gerakan pindah rukun tersebut. Jadi kalau misalnya dia posisi dari berdiri ke ruku', ya kan? Maka kapan takbir dimulai? Takbir dimulai ketika dia memulai gerakan turun. Kapan berakhir? Dengan berhentinya gerakan turun dia ini. Sudah dalam posisi ruku' misalnya. Begitu juga dari posisi i'tidal sampai ke sujud. Jadi yang kalau demikian berarti normalnya orang berarti dia takbirnya lebih panjang, ya kan, karena jaraknya itu dari atas sampai ke tempat sujudnya, ya kan, demikian. Begitu juga dengan kalau dia dari posisi sujud ke posisi duduk, dari duduk ke posisi sujud, dari sujud ke posisi duduk atau posisi berdiri, ya. Ini semuanya disunahkan untuk melakukan takbir, membaca takbir intiqal bersamaan dengan gerakannya. Artinya bersamaan itu dimulai dengan dimulainya gerakan dan diakhiri dengan berakhirnya gerakan. Kita sebagai makmum, biar kita terhindar dari perbuatan makruh, maka jangan bergerak terlebih dahulu sampai imam berhenti berpindah rukun, ya. Jadi dari posisi berdiri ke ruku' misalnya, imamnya sudah takbir, takbirnya pendek, takbirnya panjang, tunggu dulu, ya. Jangan langsung bersamaan dengan imam gerak, langsung kita gerak. Ini namanya membarengi imam, ya kan? Agar kita terhindar dari perbuatan makruh, maka tunggu imamnya sempurna terlebih dahulu rukuknya dari posisi berdiri, tunggu imamnya rukuk, berdiri, berhenti imamnya, baru kemudian kita baru turun untuk ruku'. Begitu juga dengan i'tidal. Imamnya berdiri sempurna, baru kemudian kita mengikuti imam berdiri sempurna. Imamnya baca takbir atau enggak baca takbir. Bacaan takbirnya panjang ataukah bacaan takbirnya pendek. Di awal atau di akhir dan seterusnya. Enggak peduli. Yang penting jangan barengi imam. Ini kalau misalnya mau terhindar dari perbuatan makruh. Gitu ya. Bisa kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya? Tadi bertanya kalau misalkan aku sudah buat tapi maaf Mas Davin, suaranya nggak jelas, putus-putus. Gimana? Iya, sekarang jelas nggak, Ustaz? Iya. Iya, misalnya makmum udah kedua ruku, Ustaz, dari imam masih berdiri, kemudian boleh nggak si makmum ini langsung jatuh parokoh? Gimana? Makmum sudah mendahului ruku'. Makmum sudah kemudian dia udah ruku duluan, tapi dia jatuh parokoh dari imam, dia udah jatuh parokoh dari imam, atau berniat untuk melepaskan kata jamaahnya dengan imam pada saat dia udah duluan. Saya nggak jelas pertanyaannya, namun sedikit saya ulas biar apakah benar sesuai pertanyaannya atau tidak. Jadi makmumnya sudah ruku terlebih dahulu, kemudian dia dengan satu atau dua alasan kemudian dia berniat mufarokoh, seperti itu Mas Davin ya? Iya betul Ustaz, betul. Ya, yang seperti ini silakan. Maksudnya silakan itu nggak masalah. Namun ya gitu, dia terhindar tidak mendapatkan fadilah jamaah. Dia kehilangan fadilah atau keutamaan jamaah. Kalau udah demikian, dia melaju jauh lebih cepat daripada imamnya, ya nggak masalah, karena kalau orang sudah berniat mufarokoh, artinya mufarokoh itu sudah berniat memisahkan diri dari jamaah sholat ya, bukan jamaah jamaah dalam keyakinan dan segala macam. Kalau udah berniat untuk memisahkan diri dari jamaah sholat,
mufaraqah yang seperti ini, dia sudah tidak lagi berstatus sebagai makmum. Dia rukuk duluan, dia sudah masuk rakaat baru dan seterusnya, ya, silahkan, karena dia bukan lagi sebagai makmum. Silakan dicatat lagi. Akan kita lanjutkan sedikit. Jika makmum, pertanyaan, jika makmum terlambat dari imam. Jika makmum terlambat dari imam dengan dua rukun perbuatan. Jika makmum terlambat dari imam dengan dua rukun perbuatan secara sengaja dan tanpa uzur. Secara sengaja dan tanpa uzur. Jika makmum terlambat dari imam dengan dua rukun perbuatan secara sengaja dan tanpa uzur, apa hukum sholatnya? Apa hukum sholatnya? Jawaban, jika makmum terlambat dari imam. Jika makmum terlambat dari imam dengan dua rukun perbuatan. Dengan dua rukun perbuatan. Secara sengaja dan tanpa uzur. Secara sengaja dan tanpa uzur. Maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Maka batal sholatnya. Seperti jika imam rukuk. Seperti jika imam rukuk, kemudian i'tidal, dan sudah mulai turun ke posisi sujud. Seperti jika imam rukuk, kemudian i'tidal, dan sudah mulai turun ke posisi sujud. Sedangkan makmum masih berdiri. Sedangkan makmum masih berdiri tanpa uzur. Sedangkan makmum masih berdiri tanpa uzur. Sedangkan jika terlambatnya itu karena uzur. Jika terlambatnya itu karena uzur. Seperti terlambat karena menyempurnakan bacaan Al-Fatihah.
seperti terlambat karena menyempurnakan bacaan Al-Fatihah. Maka sholatnya tidak batal. Maka sholatnya tidak batal selama belum terlambat lebih dari 3 rukun panjang. Selama belum terlambat lebih dari 3 rukun panjang. Selama tidak terlambat lebih dari 3 rukun panjang. Silakan, ada yang mau berkenan membacakan? Mas Erik, silakan. Terima kasih, barakallahu fiik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu Mas Erik dan juga ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau tadi kita membahas tentang makmum mendahului imam, ya kan? Makmumnya mendahului imam. Sekarang makmum terlambat dari imam. Terlambatnya itu secara sengaja. Secara sengaja, dan di sini kita bilang tanpa ada uzur. Sengaja itu artinya apa? Dengan kehendak dia sendiri. Sengaja itu artinya apa? Dia tahu imamnya sudah pindah rukun, sudah pindah gerakan, namun dia makmumnya sengaja tidak mengikuti imamnya. Di sini dilihat apanya? Yang pertama, dia punya uzur atau tidak. Kalau dia tidak punya uzur, artinya bacaan Al-Fatihah dia sudah selesai, ya kan? Dia tidak ada lagi tuntutan untuk menyempurnakan rukun tertentu. Akhirnya apa? Dia tidak ada tugas kecuali hanya mengikuti imam. Ya kan? Tidak ada tugas lagi, tidak ada kewajiban lagi kecuali hanya mengikuti gerakan imam. Imamnya gerak, imamnya pindah gerakan, imamnya pindah rukun, dia tahu akan hal ini, dia sadari akan hal itu, tapi dia sengaja tidak mengikuti imam. Kalau demikian, dan dia sudah terlambat sampai 2 rukun perbuatan yang sempurna. Terlambatnya sampai 2 rukun perbuatan yang sempurna. Maka di sini sholat makmumnya batal. Kalau sholatnya makmum batal, maka jelas dia terjerumus dalam dosa besar, ya kan? Terjerumus dalam dosa besar. Di sini kalau bagaimana ceritanya? Jadi kalau tadi itu makmumnya ngedahului sampai dia turun untuk sujud, ya kan? Meskipun belum sampai pada sujud, sedangkan imamnya masih berdiri, dia di sini sholat makmumnya batal. Sekarang dibalik,
imamnya yang rukuk terlebih dahulu, nah, sebagaimana normalnya orang jamaah ya kan, imamnya rukuk, namun kemudian makmumnya nggak ngikutin, ya. Makmumnya nggak ngikutin imamnya. Nah, di sini aturan gimana? Dia harus segera mengikuti imam. Imamnya i'tidal, makmumnya masih berdiri. Lihat, kalau misalnya kita sudah dalam posisi demikian, maka hati-hati jangan sampai sholat kita batal. Dengan cara bagaimana? Batalnya itu dengan cara kita masih tahu seseorang, makmumnya ini masih tetap diam berdiri, kemudian imamnya sudah bergerak turun menuju posisi ruku, mohon maaf, menuju posisi sujud, ya kan? Menuju posisi sujud. Jadi kalau demikian, meskipun imamnya belum sujud, artinya belum sujud itu apa? Belum pada posisi sujud. Yang penting imamnya sudah meninggalkan posisi i'tidal. Sedangkan makmumnya dia tanpa uzur masih tetap dia berdiri, nggak mau mengikuti imamnya, dia masih berposisi berniat sebagai makmum, ya tidak ada niat untuk bermufaroqah segala macam, dia masih sebagai makmum, nggak ada tugas untuk menyempurnakan suatu rukun tertentu, maka di sini dia makmumnya ini sholatnya batal. Agar nggak batal gimana? Ketika imamnya sudah i'tidal, ini kan sudah 2 rukun, tapi kan belum sempurna 2 rukunnya. Dia harus menyelamatkan sholatnya dari batal dengan cara dia harus rukuk. Ya, dia harus rukuk seketika itu juga. Karena kalau misalnya dia tidak rukuk, dia masih tetap berdiri saja tanpa ada uzur, tanpa ada kewajiban menyempurnakan suatu rukun tertentu, sedangkan imamnya sudah i'tidal dan kemudian imamnya rukuk, mohon maaf, turun untuk sujud, maka di sini makmumnya sholatnya batal. Ini yang pertama. Yang kedua, yang pertama itu maksudnya apa? Yang pertama itu kalau makmumnya terlambat, 2 rukun perbuatan secara sempurna dengan sengaja dan tanpa uzur. Sekarang kondisi yang kedua, yaitu kalau misalnya dia terlambatnya itu karena ada uzur. Terlambat karena uzur itu seperti apa? Tadi sebagaimana kita jelaskan, yaitu orang terlambat karena uzur itu seperti kalau dia terlambat demi menyempurnakan bacaan Fatihah. Ini yang penting untuk kita pahami bersama. Dan penting untuk kita ajarkan kepada umat Islam yang lainnya. Yang mana banyak orang salah persepsi. Banyak orang pemahaman mereka dalam hal ini masih tidak sebagaimana mestinya. Banyak orang memahami kalau imamnya udah rukuk, bagaimanapun bacaan Fatihah kita belum sampai selesai, yang penting kalau udah imamnya rukuk harus dihentikan bacaan Fatihahnya, harus mengikuti imamnya rukuk. Tidak demikian. Ya, tidak demikian. Lalu bagaimana? Yang seharusnya dilakukan adalah jika seseorang bacaan Al-Fatihahnya lebih lambat dari imamnya. Sedangkan dia sebenarnya dia mendapati masa yang cukup, ya kan, ini di pertemuan yang sebelumnya sudah kita singgung. Dia sudah mendapati masa yang cukup untuk menyempurnakan bacaan Fatihah. Akan tetapi karena bacaan Fatihah dia ini, makmumnya ini lambat, bacaan Fatihahnya lelet karena dia mungkin ada masalah di lidahnya sehingga nggak bisa baca cepat, atau mungkin karena dia masih baru belajar Al-Fatihah, masih baru masuk Islam, atau bagaimanapun kondisinya. Yang penting dia bacaan Fatihahnya itu lambat. Bacaan Fatihahnya itu pelan, sehingga ketika imamnya itu rukuk, ketika imamnya sudah pindah rukun menuju rukuk dan seterusnya, dia makmumnya ini bacaan Fatihahnya masih di ayat ketiga, ayat keempat, ayat kelima, ayat keenam, atau masih di ayat ketujuh tapi belum selesai. Dalam kondisi demikian, pertama-tama kita pahami bersama bahwasanya di sini dia tidak boleh untuk memutus langsung Fatihah. Dia tidak boleh langsung memutus Fatihahnya. Karena apa? Karena di sini dia dianggap
orang yang mendapati masa yang cukup untuk membaca Fatihah. Hanya saja imamnya cepat dan dia bacaannya pelan. Maka di sini tuntutan bagi dia, tugas atau diperintahkan bagi dia untuk apa? Menyempurnakan Fatihah. Meskipun imamnya sudah pindah rukun menuju posisi ruku'. Nah, apa yang harus dilakukan berarti? Dia harus tetap menyempurnakan bacaan Fatihahnya, melanjutkan bacaan Fatihahnya dalam posisi berdiri, bukan dalam posisi mengikuti imamnya ruku' kemudian lanjut bacaan Fatihah, bukan. Dalam posisi berdiri dia lanjut bacaan Fatihahnya sampai selesai, disempurnakan sampai akhir ayat ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Dilanjutkan sampai akhir, barulah kemudian dia ruku'. Meskipun dia terlambatnya itu lebih dari 2 rukun yang sempurna. Artinya imamnya sudah i'tidal, dia baru selesai Fatihah. Atau dia imamnya sudah ruku', sudah sujud. Imamnya sudah sujud yang pertama, makmumnya baru selesai Fatihah. Atau imamnya udah dalam posisi duduk di antara 2 sujud, makmumnya baru selesai Fatihah. Yang seperti ini nggak masalah. Lalu bagaimana kalau demikian sudah selesai Fatihah, maka dia langsung melanjutkan rukun dia sesuai dengan urutannya sendiri. Artinya apa? Meskipun imamnya sudah sujud, yang dilakukan sama dia selesai Fatihah apa? Tetap ruku', i'tidal, ngejar imam. Ya, ngejar imam, tapi ngejarnya itu sesuai dengan urutan rukun makmumnya itu sendiri. Bukan langsung ditinggal rukuknya, ditinggal i'tidalnya, langsung ikut duduk bersama imam di antara 2 sujud misalnya. Bukan demikian. Tapi apa? Imamnya masih sujud, sujud pertama ataupun masih sujud kedua, atau imamnya masih duduk di antara 2 sujud, makmumnya di sini selesai bacaan Fatihah, maka dia ruku', i'tidal sendiri, sujud sendiri, duduk di antara 2 sujud sendiri. Yang penting melakukannya sendiri sesuai dengan urutan dia. Sesuai dengan urutan runtutan rukun bagi makmum itu sendiri, ya. Kecuali kalau dia itu selesainya itu, atau kecuali kalau imamnya sudah sempurna 3 rukun panjang, 3 rukun perbuatan yang panjang. Kalau imamnya sudah selesai menyempurnakan 3 rukun perbuatan yang panjang, maka di sini hukumnya beda. 3 rukun yang panjang itu apa? 3 rukun perbuatan yang panjang itu adalah apa? Ruku', sujud pertama, dan sujud kedua. Ruku' itu bagaimana sempurnanya? Ruku' sempurna dengan cara dia mengangkat badannya dari posisi ruku', meskipun belum sampai pada i'tidal. Atau sujud itu bagaimana sempurnanya? Sujud sempurnanya dengan cara seseorang yang sujud itu mengangkat kepalanya dari tempat sujudnya. Mengangkat kepala dari tempat sujud meskipun sedikit, ini sudah sempurna sujudnya. Ini sudah sempurna sujudnya, meskipun dia belum sampai pada posisi duduk, meskipun dia belum pada posisi berdiri untuk rakaat selanjutnya. Di sini, kalau misalnya imam sudah menyempurnakan 3 rukun yang panjang tadi, sudah selesai ruku', sudah selesai sujud pertama dan sujud kedua, tapi makmumnya Fatihahnya belum selesai juga. Kalau makmumnya belum selesai Fatihah karena saking lambatnya makmum ini bacaan Fatihahnya, atau kebalik karena saking cepatnya imam gerakan imamnya, ya. Kadang itu sebenarnya makmumnya itu bacaannya ya biasa-biasa aja. Nggak terlalu cepat, nggak terlalu panjang, nggak terlalu lambat, tapi imamnya terlalu kenceng, ya kan? Dia mau ketinggalan kereta misalnya. Allahu a'lam bagaimana kondisinya. Akhirnya apa? Imamnya kencang gitu kan. Kemudian apa? Makmumnya nggak bisa ngikuti, nggak bisa mengiringi bacaan dan juga gerakan imamnya.
Di sini kalau imamnya sudah selesai 3 rukun yang sempurna tadi, 3 rukun yang panjang tadi, sudah selesai ruku', kemudian sujud pertama, sujud kedua dengan sempurna. Artinya apa? Imamnya sudah mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, tapi makmumnya belum selesai Fatihah. Makmumnya belum selesai Fatihah. Di sini apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah makmum di sini dia memutus Fatihahnya. Di sini makmum harus memutus Fatihah, kemudian apa? Mengikuti imam. Langsung diikuti imamnya pada posisi dia ketika itu. Imamnya mau ngapain? Imamnya mau duduk untuk tasyahud awal atau tasyahud akhir. Maka makmum misalnya masih di ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Imam ngangkat kepala dari sujud kedua. Kemudian duduk untuk tasyahud pertama atau tasyahud akhir. Maka nggak boleh dilanjut siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau dilanjut batal. Makmumnya ini kalau dilanjutkan, kalau melanjutkan demikian batal. Kenapa? Karena dia sudah terlambat 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang meskipun dengan uzur. Meskipun dengan uzur. Apa yang harus dilakukan? Putus Fatihahnya, langsung mengikuti imam dalam posisi dia ketika itu. Imamnya duduk di antara duduk untuk tasyahud awal, tasyahud akhir. Makmum langsung dari posisi dari baca Al-Fatihah tadi itu, ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim, berhenti, langsung dia nggak usah ruku', nggak usah i'tidal, nggak usah sujud, langsung dia mengikuti imamnya duduk tasyahud akhir. Langsung atau tasyahud awal, ya, atau imamnya berdiri, maka di sini dia nggak boleh untuk ruku'. Jadi imamnya sudah selesai sujud yang kedua nih. Ngapain ternyata selesai sujud kedua? Ternyata imamnya mau masuk ruku' atau mau memasuki rakaat yang baru, rakaat setelahnya, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat, ya. Imamnya berdiri, maka makmum yang di ayat ke-6 ini dia jangan kemudian ruku'. Jangan kemudian ruku'. Kalau ruku' dia batal. Apa yang harus dilakukan? Imamnya berdiri untuk rakaat baru, maka makmum tetap harus berdiri. Urusan Fatihahnya gimana, Ustaz? Menurut satu pendapat, ada 2 pendapat. Salah satu pendapat para ulama mengatakan udah lanjutin aja Fatihahnya sampai akhir. Dan ini nggak perlu diulang. Fatihah yang sekarang ini Fatihah yang sekarang ini mengikuti dianggap sebagai rukun, sebagai Fatihah dari rakaat yang sekarang. Menurut pendapat yang kedua mengatakan bahwa harus dihentikan Fatihahnya dan mengulang lagi Fatihah yang baru. Ya, mengulang lagi Fatihah yang baru. Berarti apa? Dia di sini sudah tertinggal 1 rakaat. Tertinggal 1 rakaat. Jadi rakaat yang tadi itu yang dia tidak sempat ruku', tidak sempat i'tidal, tidak sempat sujud, nggak sempat duduk di antara 2 sujud, nggak sempat sujud kedua, ya kan? Rakaat yang ini nggak dianggap sama dia. Maksudnya nggak dianggap sama dia, bukan dianggap sama dia, nggak dianggap sama dia, untuk dia, tidak dihitung untuk dia. Artinya nanti kalau misalnya sudah selesai salam, ya kan, dia makmumnya harus berdiri lagi untuk menambah 1 rakaat yang tadi ketinggalan karena dia tertinggal bacaan Fatihahnya, gitu ya. Sedangkan kalau makmumnya itu makmum masbuk, ya, kalau makmum masbuk, maka seperti misalnya makmumnya itu imamnya tinggal surat Al-Ikhlas, ya kan, imamnya membaca surat Al-Ikhlas, kemudian ternyata surat Al-Ikhlasnya tinggal 1 ayat saja, walam yakul lahu kufuwan ahad. Makmumnya baru takbiratul ihram berniat makmum, Allahu Akbar. Nah, ini makmum masbuk. Kalau demikian dia harus seketika itu juga membaca Al-Fatihah sedapatnya. Harus seketika itu juga membaca Al-Fatihah sedapatnya. Maksudnya apa sedapatnya itu?
Kalau dia dapatnya satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, itu harus dibaca. Harus dibaca meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya dua ayat. Kemudian imamnya ruku', di sini makmumnya harus memutus Fatihahnya kemudian mengikuti imam ruku'. Karena apa? Karena dia tidak mendapati masa yang cukup untuk menyempurnakan Fatihah. Beda sama makmum yang tadi yang awal kita sebutkan, dia itu sebenarnya mendapati masa yang cukup menyempurnakan bacaan Fatihah, tapi berhubung bacaan dia itu yang lambat, maka masa yang seharusnya cukup itu untuk membaca Fatihah, ternyata apa? Dia butuh masa yang lebih panjang lagi. Nah, orang yang demikian, dia harus menyempurnakan. Dia harus menyempurnakan. Tapi kalau yang barusan kita bahas, dia tidak mendapati masa yang cukup bersama imam untuk yang cukup untuk membaca Al-Fatihah secara sempurna. Jadi imamnya jadi makmum takbiratul ihram, Allahu Akbar. Imamnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Di sini makmum cuma cukup membaca satu ayat dari Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka meskipun hanya satu ayat saja, nggak boleh ditinggalkan. Nggak boleh ditinggalkan. Harus dibaca dan dibaca sedapatnya. Harus dibaca dan dibaca sedapatnya. Giliran imamnya turun untuk ruku', maka makmum menghentikan bacaan Fatihahnya dan mengikuti imam ruku'. Seperti itu. Gitu ya. Itu sekilas sedikit atau mungkin ya apa namanya itu singkat, namun insya Allah padat dan bisa dipahami, ya kan? Sebelum kita akhiri, mungkin Ustadz, Assalamualaikum ada Ustadz. yang Maaf mau ya, bertanya. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ibu Rizky ya. Ya, masalah kunut Ustadz. Ketika saya imam kunut saya berjamaah, imamnya baca kunutnya itu tidak ada berhenti tapi terus sampai selesai itu Ustadz. Nah, kita sebagai makmum apa cukup mengaminkan atau kita ngikutin bacaannya Ustadz? Maksudnya apa? Nggak ada berhentinya. Misalnya kalau kita kunut itu imam biasanya sampai yang apa ya pertengahan itu kan berhenti terus kita ada kesempatan kita baca. Nah, gitu ya. Kalau Iya. ini terus nggak ada. Maksudnya terus itu dia imamnya baca dengan bacaan yang apa namanya itu bacaan jahar ya, dengan suara yang kencang gitu maksudnya. Ya, yang kencang sampai selesai semua Ustadz dari awal sampai akhir. Nah, kita sebagai Ya. makmum apa cukup mengaminkan atau kita ikut baca Ustadz? Terima kasih banyak Ibu Rizky ya. Jadi kalau misalnya dalam posisi ruku, kunut. Dalam bacaan kunut itu ada sebenarnya dalam kunut itu ada tiga hal. Ada tiga hal. Yang pertama itu doa. Yang kemudian doa ini Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ini doa. Kemudian yang kedua itu adalah apa namanya? Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka taqdi bil haqqi fa innahu gimana? Wala yuqda alaik wala ya'izzu man adait dan seterusnya ya kan. Kemudian yang ketiga itu ada sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya ada tambahan satu lagi yaitu sholawat kepada para sahabat dan juga ahlul bait. Dalam hal ini pertama-tama kita jelaskan imam. Para ulama menjelaskan ada dua pendapat. Ada dua pendapat itu gimana maksudnya? Imam yang namanya imam kan dia membaca bacaannya jahar. Namun pendapat yang berbeda ini dalam hal apa? Dalam hal ketika imamnya itu berdoa, mereka sepakat kalau imamnya berdoa, Allahumma hdina fiman hadait itu apa namanya? Dia masih tetap berdoa dengan suara yang lantang, dengan suara jahar, bisa terdengar oleh orang lain. Yang seperti ini dalam posisi demikian makmum mengamini.
Kemudian untuk yang kedua, yaitu ketika imam membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik, dan seterusnya. Di sini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan imamnya membaca dengan bacaan yang lirih. Ya, dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Dan dalam mazhab Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwasanya meskipun sudah bacaan bacaan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun imam sudah bacaannya itu sudah bacaan pujian kepada Allah, dia tetap disunahkan untuk membaca dengan bacaan jahar. Dalam dua kondisi ini apa yang harus dilakukan oleh makmum agar dia dapat pahala? Makmumnya ini dia nggak perlu amin. Ngapain amin? Amin itu kan doa. Sedangkan yang dibaca sama imam itu bukan doa, tapi pujian kepada Allah. Jadi apa yang dilakukan makmum? Yang dilakukan makmum adalah bareng mengikuti imam atau bersamaan, atau intinya sama-sama. Imamnya baca pujian, kita juga baca pujian. Kita sebagai makmum, imamnya baca fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik, kita juga makmumnya juga baca fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alaik, dan seterusnya. Bacaan sholawat baca sendiri, ya. Makmumnya juga ikut baca sholawat kepada Allah, kepada Rasulullah, sholawat kepada ahlul bait, kepada sahabat. Seperti itu. Paham Ibu Rizqiyah ya? Jadi kalaupun ada imam yang bacaannya kunutnya itu sebagian di jahar, sebagian di apa istilahnya itu sirri, ini jangan dicemooh. Begitu juga kalau imamnya itu membaca kunut dari awal sampai akhir, sampai sholawat itu dibaca jahar semua. Yang seperti ini juga jangan dicemooh, karena imam yang pertama mengikuti pendapat ulama, sebagian ulama, imam yang kedua juga mengikuti sebagian ulama yang lainnya. Jadi karena ada dasarnya, maka kita jangan mencemooh, jangan disalahkan. Dan imamnya itu kalau misalnya dia imam yang diundang, jangan kemudian, oh ini kok beda sama kebiasaan kita, udah besok jangan diundang lagi misalnya. Nah, jangan kayak gitu juga. Karena ini justru menunjukkan bahwasanya dia punya dasar, ya kan, punya ilmu, punya dasar, punya panutan. Terus kalau ini Ustaz, dari yang pas doa kita ikut baca kunutnya dari awal gitu, boleh nggak sih Ustaz? Kalau ya dari segi boleh sih, boleh-boleh saja. Akan tetapi yang lebih baik itu bagaimana? Dibedakan ketika imamnya baca doa, kita ngaminin. Ketika imamnya baca pujian kepada Allah, kita ikut memuji Allah. Seperti itu. Tapi kalau udah terlanjur ngikutin nggak masalah ya Ustaz ya? Apa kita? Nggak masalah. Tidak masalah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik, ahsanallahu ilaik. Baik. Ya. Bukan imam, makmumnya. Ya, jadi memutusnya itu bukan mau bangun ya, setelah dia bangun. Artinya bukan mau bangun itu kalau yang saya pahami ketika Mas Erik tadi menyebutkan bahwasanya mau bangun, imamnya mau bangun, berarti dia posisi imamnya masih sujud. Bukan. Tunggu selesai sujud. Maksudnya selesai sujud itu sujudnya sempurna. Sujudnya sempurna bagaimana? Dengan cara imam mengangkat kepala dari sujudnya. Jadi kalau imamnya sudah mengangkat kepala dari sujud, di sini makmumnya memutus Fatihahnya. Di sini makmum memutus Fatihahnya. Dan diputus itu maksudnya gimana? Dihentikan Fatihahnya dan langsung mengikuti posisi imam. Imamnya berposisi sebagai apa? Maksudnya dalam posisi apa? Duduk untuk tahiyat, duduk untuk tasyahud. Silakan mengikuti, langsung wajib mengikuti imamnya duduk tasyahud, nggak boleh ruku dan seterusnya. Imamnya berdiri untuk rakaat yang selanjutnya, maka makmum juga harus tetap berdiri,
ya, harus tetap berdiri. Masalah Fatihahnya diulang apa dilanjutkan, ada dua pendapat tadi. Ya, karena di rokaat yang ini tadi apa istilahnya itu enggak dihitung, enggak terhitung. Jadi seakan-akan dia tidak melaksanakan satu rokaat yang barusan. Benar dia sebagai makmum misalnya mulai dari rokaat pertama. Tapi kan dia di rokaat pertama misalnya dia terlambat demikian, maka rokaat pertamanya ini enggak dihitung. Jadi dianggap dia mengikuti imamnya mulai rokaat kedua. Ya, jadi demikian. Kalau misalnya hal demikian terulang 2 kali, maka nambah 2 rakaat. Kalau hal demikian terulang sampai 3 kali, maka apa namanya, menambah 3 rakaat dan begitu seterusnya. Karena masing-masing itu tadi tidak dihitung bagi dia, tidak dihitung. Makanya kalau misalnya mendapati imamnya udah naik untuk rakaat kedua misalnya, rakaat yang baru, maka kan kita sebagai makmum yang bacaannya pelan nih, kan nggak boleh apa namanya, nggak boleh melanjutkan, ya kan, nggak boleh melanjutkan ruku dan segala macam. Tapi kan bacaan Fatihah tadi ada 2 pendapat, ya kan, pendapat yang langsung diputus dan kemudian mengulang lagi bacaan Fatihahnya dari awal. Ada yang mengatakan Fatihahnya nggak usah diulang, cukup dilanjutkan saja dan langsung bacaan Fatihah yang sekarang ini dianggap sebagai bacaan Fatihah di rakaat baru yang sekarang ini. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya disuruh mutus, kemudian mengulang lagi bacaan Fatihahnya, kan dia bacaan Fatihahnya pelan. Kalau misalnya demikian, nanti bisa jadi di rakaat yang sekarang ini juga telat, kemudian apa namanya, rakaat selanjutnya telat dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini kapan selesainya, ya kan? Maka bagi dia ya ada baiknya kalau dia mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Fatihahnya lanjut saja, ya, nggak perlu diulang dari awal. Seperti itu. Iya, jadi kalau dia itu imam posisinya bukan dalam posisi berdiri, imamnya dalam posisi sujud, imamnya dalam posisi duduk, imamnya dalam posisi i'tidal, imamnya dalam posisi ruku' misalnya. Dalam kondisi demikian, kita sebagai makmum takbiratul ihram, Allahu Akbar, langsung nggak, tanpa membaca a'udzubillah, tanpa membaca apa istilahnya itu iftitah, tanpa membaca Al-Fatihah, langsung mengikuti imam dalam posisi dia. Dalam posisi apapun itu. Posisinya dia i'tidal, kita ikuti i'tidal langsung. Ya kan? Langsung, nggak perlu baca Fatihah. Di posisi imamnya lagi ruku, lagi sujud, lagi duduk, langsung kita turun untuk ruku, sujud, dan duduk atau duduk. Gitu ya. Dalam posisi demikian tanpa membaca Al-Fatihah. Seperti itu. Mas Erik, Afwan Mas Erik, ini karena melihat dari waktunya juga sudah panjang, kemudian tadi juga sebelum Mas Erik menyela pertanyaan, tadi ada dari Ibu Sofi yang sudah melayangkan pertanyaan by chat, mungkin lebih afdol, mungkin terserah Pak Ustadz seperti apa. Afwan Mas Erik. Baik. Terima kasih. Ada dari Ibu apa Bapak ya, Allah alami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diulang kembali maksud dari mufaraqah. Pertama-tama Bapak atau Ibu Sofi, yang dimaksud dengan mufaraqah itu artinya berniat untuk memisahkan diri dari jamaah sholat. Ya, artinya apa? Artinya dia awalnya berniat sebagai makmum, ya kan? Berniat sebagai makmum. Kemudian ada 1-2 kondisi dan segala macam, akhirnya dia berniat mufaraqah. Mufaraqah dalam artian dia nggak mau lagi mengikuti imamnya, nggak mau lagi menjadi makmum. Ini namanya mufaraqah. Nggak, artinya mufaraqah itu gimana? Mufaraqah artinya memisahkan diri. Memisahkan diri dari apa? Memisahkan diri dari jamaah sholat. Tidak mau lagi mengikuti imamnya sebagai makmum. Itu maksudnya. Ya, seperti ini boleh dilakukan. Namun dia apa namanya itu, dia dalam kalau demikian maka dia kehilangan fadilah atau tidak mendapatkan keutamaan dari jamaah.
Yang kedua, bisa tolong disebutkan rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Apa saja? Ibu Sofi atau Bapak Sofi, saya nggak paham pertanyaan yang kedua. Karena setahu saya, kalau pertanyaannya itu apa saja rukun sholat yang nggak boleh ditinggalkan, maka semua rukun sholat nggak boleh ditinggalkan. Rukun sholat semuanya nggak boleh untuk ditinggalkan. Kalau ditinggalkan salah satunya, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah, meskipun hanya satu. Rukun apapun itu. Mungkin Ibu atau Bapak Sofi istilahnya bisa mengubah redaksi pertanyaan sehingga bisa dipahami oleh saya. Namun jika silakan. Terakhir. Dikatakan dia mendapatkan rokaat bersama imam, artinya dia mendapati ruku bersama imam disertai dengan tumak ninah. Jadi bukan hanya ikut ruku saja, tapi ikut ruku bersama imam beserta tumak ninahnya. Jadi bukan kemudian makmumnya ruku, kemudian imamnya masih ruku nih. Makmum ruku, imam langsung i'tidal. Nah, kayak gini makmumnya nggak dapat rokaat bersama imam. Rokaat yang sekarang nggak dianggap. Seperti itu. Barakallahu fikum jami'an. Saya kira demikian ya. Insya Allah akan kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Semoga insya Allah ilmu yang kita jelaskan ini bisa dipahami, bisa bermanfaat untuk kita semuanya, menjadikan sholat kita karena sudah ada landasannya. Jadi kita ketika sholat nggak ngawur, ya. Kita melakukan sholat sesuai dengan ilmu yang telah kita pelajari. Kita sudah belajar ilmu tentang bermakmum, maka kita amalkan, ya. Maka kita amalkan. Terlebih banyak orang persepsi dalam masalah bacaan Fatihah bagi makmum itu banyak yang salah, ya. Banyak yang salah. Maka jangan mengikuti banyak persepsi orang. Yang penting ikuti imam. Ternyata dalam masalah Fatihahnya tidak sama, maksudnya tidak sesuai. Yang seperti ini juga dia sholatnya sorry to say bahwasanya sholatnya juga tidak sah. Demikian. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah kita istiqomah belajar, istiqomah mengamalkan apa yang telah kita pelajari, istiqomah juga mengikuti insyaallah kajian yang demikian ini. Meskipun saya sendiri kurang istiqomah ya. Masya Allah, mohon maaf sebelumnya. Kita akhiri dengan bacaan tahlil, salawat, istighfar bersama-sama. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Pak Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Mohon maaf Mas Erik. Barakallahu fiik. Salam kenal Mas Erik.